17 tahun saya kepala sekolah, tentu ada banyak keputusan yang saya ambil. Ada keputusan harian yang sehari-hari yang bersifat biasa saja, ada keputusan krusial yang kadang-kadang harus kita hadapi pada masa-masa tertentu. Di awal-awal dulu saya kepala sekolah, ketika belum punya jam terbang tinggi, memang masih menghadapi beberapa hal yang sifatnya problematik. Apalagi saya dulu kan kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah tempat saya mengajar. Jadi kondisinya adalah semula hubungan saya dengan teman-teman itu adalah sama-sama guru, tahu-tahu pada hari itu menjadi pimpinan. Nah, ini yang menjadi salah satu sumber masalah ketika saya harus membuat keputusan-keputusan untuk sekolah. Itu yang masih ingat. Tapi setelah itu, setelah berjalan sekian lama, sudah mendapat penerimaan, terbiasa dan menjadi hal-hal yang membiasa. Mengambil keputusan menjadi suatu pekerjaan harian yang tidak lagi meninggalkan kesan mendalam. Maka saya berikan contoh dulu ketika saya menghadapi situasi ketika saya baru diangkat sebagai kepala sekolah. Tentu saya harus berpikir rasional bahwa apapun keputusan itu nanti harus menimbulkan dampak yang terbaik. Walaupun kita tahu keputusan apapun akan berpotensi menimbulkan gesekan, karena kita sebagai pimpinan menghadapi komunitas yang heterogen. Ada banyak teman, berbagai isi pikiran, berbagai aspirasi, berbagai keinginan dan lain itu. Tentu akan tetap kita akan ambil posisi kemanapun, ke kiri, ke kanan, ke tengah, tetap akan menghadapi potensi untuk gesekan. Ada yang merasa puas, ada yang tidak. Nah, dulu pengalaman kami dengan situasi tadi adalah mencoba untuk membuat arah yang berbeda. Kepala sekolah sebelum saya itu cenderung yang penting berjalan, kemudian mengejar semacam nama besar atau apa yang mengejar, kalau istilah besar itu hal-hal yang mercusuar begitu, mencari nama besar di masyarakat, tapi meninggalkan esensi, meninggalkan hal-hal yang prinsip. Saya harus membuat keputusan yang mengutamakan prinsip kebutuhan utama daripada yang tadi hal-hal yang sifatnya tertier, sekunder, tapi kurang prinsip. Contoh dulu begini, zaman itu sekolah yang penting itu nama di masyarakat terkenal, besar, kegiatan-kegiatan seperti karnaval, kemudian pentas seni yang makan biaya besar, utamakan. Sementara kebutuhan yang lebih primer, ketersediaan ruang kelas, kemudian laboratorium itu dinomorduakan. Jadi saat itu saya di sana, kepala sekolah itu menghadapi situasi ketika ruang kelas masih ada 6 kelas yang mendumpleng, menyekat perpustakaan dan laboratorium, jadi kurang ruang kelas. Ruang kelas kan primer, kebutuhan pokok. Kemudian masa itu ditambahkan adalah membeli peralatan drum band, membuat pentas-pentas seni ketoprak yang mewah-mewah yang banyak biaya. Nah, itu coba saya alihkan arah bicaranya dari semula berorientasi ke hal-hal yang tadi mencari nama besar, mengejar proyek mercusuar. Saya utamakan untuk pemenuhan kebutuhan primer sekolah, yaitu kecukupan sarpras utama, ruang kelas, laboratorium, kemudian lapangan olahraga, kemudian buku pelajaran. Ya, perubahan Angel ini, perubahan cara arah kebijakan ini ternyata
memang tidak mendapat dukungan banyak teman, karena rata-rata teman di sana itu ingin yang penting ada pentas-pentas, yang penting ada pertunjukan mewah gitu. Ya saya tidak mengarahkan sumber daya terutama keuangan ke arah sana, bagaimana membuat kelas baru, laboratorium, perpustakaan, kemudian taman-taman yang rapi, penataan lingkungan belajar dan buku perpustakaan. Ini adalah yang sangat berkesan karena saya harus maraton sampai 1-2 tahun untuk menyadarkan teman-teman bahwa yang penting bukan tadi tapi ini yang primer. Ibaratnya itu mengerjakan yang fardu ain dulu seperti sholat 5 waktu daripada sholat sunat, sholat duha. Itu cara saya berpikir, mengutamakan yang prinsip dulu baru yang sekunder, berpikir skala prioritas, dan itu mendapat tentangan dari komunitas teman-teman saya, teman-teman guru yang kemudian jadi bawah saya yang selama ini berpola pikir yang penting waktu dulu, biar keluar dulu, pentas di Borobudur, Magelang, pentas di Taman Mini Indonesia itu kan ada biaya itu. Jam belajar dikorbankan untuk latihan, pelajaran terabaikan. Jangankan bangun kelas, uang tersedot ke sana. Sementara di sana dulu banyak anak miskin yang digratiskan oleh Pemkab Rembang, sumber daya SPI terbatas, tersedot ke sana semua. Nah tadi ruang kelas masih belum mulai ke lab yang disekat, yoga perpus yang disekat. Itu yang saya awal dulu. Itu berkesan karena saya harus bertaruh dengan teman sendiri yang semula teman sama-sama guru menjadi pimpinannya. Itu tidak gampang. Lebih enak kalau kita orang luar dikirim sekolah itu lalu berbicara lebih gampang daripada kita sama teman atau jadi pimpinan lalu berbicara, itu lebih sulit kondisinya. Itu yang saya lihat. Saya kira kok benar. Setelah ide kita dipahami, oh iya ternyata kita harus berpikir secara rasional, setelah prioritas, mengutamakan yang prinsip, mereka menerima baru lancar. Jadi keputusan menjadi hal biasa setiap hari, bukan lagi hal yang sangat istimewa. Ketika menghadapi tadi rekan-rekan yang mungkin belum satu ide, satu pikiran, langkah-langkah jenengan yang dengan ambil itu bagaimana Pak? Secara umum saya bersabar, karena tadi konteksnya saya guru di situ, diangkat kepala bahan di situ. Semula teman kami sehari-hari tahu-tahu harus jadi pimpinan. Kalau kita harus keras mutlakan ya mungkin tega dengan itu yang secara saya sabari, saya tunggu, saya yakin pasti nanti ada momen ketika mereka akan menyadari, oh ya saya adalah pimpinan, saya punya tupoksi pimpinan untuk mengatur, dia akan aman. Itu saya yakini dari awal dan terbukti memang, cuma perlu waktu. Yang kedua, memang ada 1, 2, 3 orang yang memang memang dari awal sudah iri ya. Saya di situ, teman dia guru, sama-sama guru. Dia juga mungkin ingin lebih dari yang lain. Tahu-tahu yang mendapat kesempatan saya kan ke sekolah-sekolah lulus, peringkat 1 dan dilanjut ke sekolah itu mungkin bibit iri, bibit diri itu menjadi ganjalan untuk dia bisa menerima saya. Kemudian dia membuat aksi-aksi, misalnya mengadakan gerakan untuk, jadi setiap tiap minggu dia mengumpulkan teman-teman untuk nongkrong di warung melupakan jam kerja. Bahkan ada gerakan untuk membuat tanda tangan penolakan kepala sekolah. Terjadi seperti itu. Yang seperti ini ya saya tegasi. Saya undang dia, saya wawancara. Kok pas dia itu memang sudah harus mutasi sekolah lain, saya beri pilihan. Jangan bisa mutasikan, terus silakan jangan berfokus ke sana, jangan lagi di sini. Itu cara saya. Kita harus bisa membaca celah-celah yang membuat kita menjadi punya jalan menuju lancarnya putusan kita tanpa banyak berlebihan.
contoh dia udah proses mutasi sekolah lain, kemudian tapi masih kedua mutasi di kota tapi masih mengisi di Sumber gitu. Di Sumber dia datang melakukan hal seperti itu di warung, kemudian ngobrol sampai lama-lama, membuat gerakan-gerakan untuk tidak patuh pada kepala sekolah, tidak mengajar antara lain, terus tegas. Dan jaringan fokus ke sana, jaringan sini tinggalkan. Terus saya dulu kepala sekolahnya di kota, aku tolong ibu jaringan udah pindah ke sana, jangan fokus ke sana. Itu cara lain, tanpa harus banyak marah-marah. Yang kedua, saya gunakan falsafah huruf Jawa itu. Huruf Jawa itu kalau di pangku mati itu. Jadi ada orang yang begitu, ya satu grup. Yang tadi orang pertama tadi dengan tadi keirian, ketinggian. Kok sing pas sekolah aku ya tapi berarti ya. Iya, tak itu kan. Kebetulan ada momen waktu itu dia pilih mutasi ke kota, ada kesempatan ke kota, saya kan cuma masih banding ya untuk memperkecil tadi peluang dia untuk gerakan ya tadi ya dengan fokus kota saja. Sebelum sekolah itu guru dengan berbicara pada sana, jadi terkhusus itu cara kami dulu tadi satu orang lain yang juga sama berlakunya sudah mengadakan aksi kontrak itu, coba saya dengan panggung tadi saya beri jabatan dengan kontrak sosial, jangan kurang jam kita pilih mana sertifikasi tidak cair atau cari jam di luar karena kondisi guru biologi saat itu juga dimanapun kurang jam, jadi dia mau tak selamatkan. Oke. Jadi jangan ini kan akan selamat sertifikasinya kalau saya beri jabatan tambah di kepala sekolah. Saat saya ini secara kompetensi tidak mampu, secara kemampuan tidak mampu. Tapi kalau dia hanya guru biasa kurang jam di sana, biologi di luar juga teman-teman kurang, maka saya tunjukkan itu dengan itu saja. Jadi KS nanti hanya mengajar berjam, tapi ingat perilaku jangan itu dengan sekarang selalu tim dengan saya pimpinan akan yang terus mendukung saya harus berjalan yang baik, jangan lagi buat gerakan-gerakan yang kontra pada jalan sekolah. Gitu. Akhirnya dia terima itu, berarti sudah butuh jam. Jadi saya baca apa yang ada. Oh ya pas ya dia gurunya dia ngapain kurang jam di sekolah, di luar juga cari keuntungan peluang jam mengajar kurang. Saya mainkan apa kondisi yang ada, yaitu saya tawari penyelamatan, dijadikan BKS tapi dengan kontrak perjanjian dengan sekolah harus A, B, C, D dan dia benar. Walaupun karakter yang berenggal juga masih ada. Apalagi dia orangnya kan di luar juga kurang tertib, di rumahnya akhirnya tekanan-tekanan di keluarga, di masyarakat terbawa ke sekolah. Ya, tapi secara umum hampir 4 tahun di BKS juga melaksanakan program saya walaupun tidak masuk jalannya itu cara saya. Teman jadi dengan itu. Iya. Terus dari langkah-langkah yang kita ambil itu ternyata efektif gitu ya? Ya, alhamdulillah bisa efektif. Karena mau kita ini kan kepala sekolah bukan atas ambisi, atas inisiatif murni pribadi, tapi lewat jalur tes yang kemudian formalitasnya, penugasnya adalah dari pemerintah kuat kita. Kita punya SK dari pemerintah, jadi itu sudah sangat kuat itu. Walaupun kita kadang ragu, pertama kita kan juga dulu sama-sama guru teman atau memimpin mereka ragu kita, tapi mereka memandang itu inilah orang yang punya SK dari pemerintah, itu kan ya, otomatis gitu ya. Otomatis. Cuman kita ya harus hati-hati, jangan sampai punya SK, punya senjata kemudian ajudan. Itu kita baca situasi ya tadi. Oh si A kelemahannya di sini, dia dulunya ini, oh si B ya, itu yang kita coba jadikan modal untuk meluruskan jalan kita. Ketika
sekolah itu adalah tim, kepala sekolah itu adalah pimpinan level 1, level 2-nya para BKS, dan apa itu kalau itu namanya koordinator TU, artinya kan pasukan TU itu 1, dan level 2, ketiga para guru. Nanti habis istirahat ya, Yang pertama level 1 Ya. Jadi gini, kita harus bertindak sebagai sebuah tim. Tidak bisa apa itu pribadi satu orang one man show, tidak bisa. Harus tim, ide kita dikomunikasikan, kemudian kita juga harus menyampaikan plus minusnya. Kalau kita ambil jalan A, untungnya ini lebih, itu kondisi normal ya. Tapi kondisi yang kadang-kadang krusial, sekolah harus ibaratnya perang diserang duluan, kok rapat ya orang malah mati saya langsung ambil tindakan. Betul. Kalau polisi mendesak cepat ya harus ambil action gitu, tanpa harus pertimbangan. Tapi kalau di normal harus tadi tim difungsikan, dimintai jawaban. Kalau kita usia di mana boleh sepakat kita jalan gitu. Tapi kadang-kadang juga tim itu lemah, kemudian pasar pada kita. Menemui seperti itu. Ya. Di awal minta ngajak, kita bersama, tak jadi bersama. Orang dia ngomong, enggak gitu. Iya gini, jangan materi ya. Tapi apa kita komunikasikan, kita WA. Kalau terjadi kesepakatan suara terbanyak itu yang kita anggap terbaik. Untuk apa namanya? Penyelesaian satu masalah biasanya dengan punya lebih cepat, lebih baik, atau mungkin kadang pasang target, misalnya ini karena sekian harus seperti itu, kayak tertata gitu. Kalau saya semua cara tak tempuh, karena semua cara itu tepat pada sikon masing-masing. Cara lunak karena dibutuhkan, cara yang saklet ada target karena dibutuhkan, cara campuran dibutuhkan prinsipnya. Betul. Tapi tutur formal misalnya yang program-program yang terstruktur itu memang harus target. Ujian ke semester harus tanggal sekian, itu sudah juga. Tapi berupa pengembangan hari-hari, improvisasi, kemudian program-program yang pengembangan itu kita harus bersesuaian. Kalau kita saklek, kadang-kadang saklek menguntungkan kalau pas situasinya, dan berarti keadaan mendukung, orang-orangnya setuju untuk saklek. Jadi tipe yang kepemimpinan demokratis, laissez faire, kemudian yang pasif, yang tangan besi itu semua baik dan semua perlu kita kuasai. Kita akan berada di momen-momen yang membutuhkan semuanya. Kadang butuh slow, kita harus slow. Momen yang butuh slow dengan keras, ya malah kalsu. Momen yang mengendaki kita harus cepat ambil tindakan dengan slow, terlambat. Ya semua tipenya penting. Kadang otoriter, kadang marah-marah. Saya pernah marah-marah di rapat Dewan Guru, saya tunjuk, saya menyesal terima jenengan di sini. Itu guru tua, guru sepuh itu. Guru sepuh yang ceritanya di SD terbuang, masuk SMP Jangan Kabupaten kan juga tersingkir, di SMK tersingkir, terus saya kurang guru pindah ke sekolah lain yang menjadi saya tadi saingan tadi, mungkin Mas Air tadi, terus dia saat situ, tanpa saya tahu orangnya, ternyata dia troublemaker, upacara yang terkotolat dan dengan rapat mesti telat, ya usul aneh-aneh. Akhirnya suatu saat tak genjing, saya marah tunjuk, mata saya titik, itu guru tua. Bisa marah bisa seperti itu kalau kondisi terpaksa. Tapi selagi masih butuh slow ya kita slow. Ini ada pertanyaan ini, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan yang penuh dilema? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah? Bukan seseorang kalau saya malah. Jadi
yang saya alami di sumber dulu itu yang bermasalah cuma 3 orang, lainnya juga baik-baik saja. Terus situasi saya asli orang Sumber, terus jadi kepala sama Sumber itu faktor tersebut. Yang kemudian di situ saya berpendidikan saat itu paling tinggi dan yang lain. Terus saya faktor prestasi, saya guru sebagai guru 2010 saya guru SMA Rembang berprestasi nomor 1 itu juga berpengaruh. Saya punya banyak karya itu juga berpengaruh. Ya, positif. Ya, itu hal positif itu akan menjadi poin-poin yang orang memandang kita, orang yang kita pimpin memandang kita bagaimana bergantung. Faktor lain saya di Sumber itu anak seorang kepala desa. Sama ini Pak Dik, kan diangkat dari situ juga, berarti kan secara personal dengan sudah paham karakter ABCD yang masing-masing. Ya, satu sisi kita kenal, satu sisi semula teman menjadi kawan, itu juga faktor yang dilematis. Pasangan gitu. Itu di Sumber Pak. Ini pertanyaan kembali. Saya kayak ada feeling kalau jenengan itu sebenarnya paham dari kami, antar kami personal itu Sama dua bang. ya. Nah itu pribadi upami nanti Ya. berbagi Konteks pengalaman, dulu, triknya Pak. oke, konteks dulu di Sumber dan di Rembang berbeda. Di Rembang ini SMA di Rembang itu di dalam bawah saya itu memiliki posisi yang berbeda dengan Sumber. Jelas. Kalau Sumber kan yang dapat alas sejak awal saya. Sumber itu SK-nya 197 SK-nya, dibangun gedung 1996 SK, miliar. Dibangun gedung 97. Gedung masih kosong, dropping PS pertama saya dan teman-teman 7 orang. Pak Artono, Pak Soleh, saya, Guru, itu satu grup. Tapi itu momen apa tuh? Itu semacam faktor positif yang menurut saya. Jadi saya dapat alas. Dan saya orang situ. Kelengkapan segala macam itu saya lembur malam hari. Tadi kalau mau masih papan sekolah absen membuat itu saya dengan seorang teman master. Ya, atau yang saya jaga malam Pak Cek. Jadi itu faktor itu. Jadi kalau kita banyak berkorban untuk tempat kita bekerja, orang akan menilai positif. Kalau kita hanya datang untuk cari makan di situ, tidak ada komitmen, tidak ada kepedulian, itu aja akan menilai. Dan saya pada posisi tadi, sampai rapat komite sekolah itu tidak ada dana, saya pinjamkan kursi dari balai desa tempat bapak saya bertugas tanpa biaya sampai segitu. Saya malam-malam tadi nonton itu yang mungkin orang pandang lain satu. Berbeda dengan di sini. Di sini itu saya 96, 98. Di sini sebagai GTT. Dulu tidak tepat. Dulu tidak tetap. Dan zaman dulu yang GTT itu adalah apa ya? Timun Wungkuk Joko Ibu. Amat sangat tidak dihargai. Beda sekarang GTT sudah di kontrak provinsi setara bayarannya. Dulu tidak dianggap para penting sama sekali. Bayarannya hanya cukup bensin. Terus saya memandang sebagai ini dulu sudah established begitu, mapan begitu, orang-orang senior. Kemudian setelah sekian tahun saya datang berkepala sekolah di sini. Semula sebagai guru tidak tetap yang Timun Wungkuk Joko Ibu, datang jadi pimpinan ketika masih ada para senior yang masih aktif. Itu kondisi yang saya hadapi, maka saya harus santun, saya harus mengikuti apa yang ada. Dan beda angelnya, kalau saya di Sumber itu harus babat alas, ngerintis dari nol, apa-apa kurang harus saya lengkapi. Di sini sudah lengkap, tinggal memupuk kualitas program. Itu bedanya. Itu apa? Ya.
bagaimana dengan membaca karakter kami yang ini tadi? Ya, biasalah. Ini ya, kelihatannya ya perso semua. Ya pasti sama. Ya, pasti. Jadi kan aku juga baca teman pas juga tuh baca. Oh, Mbak Adi gimana? Mau juga sama seperti itu. Kalau saya bergaul dengan Pak Amin gimana? Kalau dengan TU gimana? Sama seperti itu. Ya sama gitu. Ketika jadi komik kan itu penting Pak ya. Harus orientasi sosial, penyesuaian sosial itu harus, pemanapan itu harus. Dan kita membuat kebijakan, membuat arahan itu pada setiap personal berbeda. Kalau Bu Wisnu bisa ditunjuk, tidak apa-apa. Teman-teman loh, saya mau. Tapi yang lain coba gitu kan tidak bisa, mental. Atau malah orang yang diperintah malah dialihkan. Sana aja Pak, saya sibuk ada di terus. Oke Pak, terima kasih percaya ada. Kita akan seperti itu. Karena dari dengan mengenal personal itu kan jadi kan, oh iya saya mantap ngasih tanggung jawab ke ini kan. Betul, Seperti itu kan. betul. Tapi juga tidak bisa sebenarnya seperti itu. Terus terang kalau kita mau idealis itu yang namanya manajemen. Dalam manajemen ada namanya istilah key person, orang-orang kunci, orang yang harus mengiyakan apapun kata pimpinan. Contoh sekarang kalau Pak Jokowi punya seperti tim suksesnya itu, apa kata pimpinan harus didukung, diarahkan, bukan diserikal, bukan dibelokkan. Itu yang kadang-kadang di sini kita harus memadukan antara idealis tadi dengan kondisi lapangan. Di sini saya harus patuh pada tradisi bahwa jabatan WKS itu adalah senior, kemudian kaderisasi dari awal, jadi itu harus terjadi. Sementara kalau regulasi kan harus pilihan. Itu kemudian dari sisi kebutuhan manajemen harus key person ya. Nah, ini saya harus bisa berkompromi. Tidak bisa ingin semua harus orang saya yang cocok dengan saya, tidak bisa seperti itu. Menghargai tradisi yang ada agar tidak ada gejolak sosial. Ya nanti akhirnya berjalan tidak bisa seperti yang kita harapkan, tapi antara harapan dengan kenyataan bersimultan itu yang terjadi. Satu lagi Pak terakhir, saya tahu jam ini yang dengan kan padat banget, KKSI ya, kemudian di sini juga ya, bahkan ke kafe, kemudian belum yang berkarya gitu kan. Bagaimana cara jenengan mengatur waktu, memprioritaskan tugas dan lain sebagainya itu bagaimana? Ya, saya kok tidak terlalu sakit ya. Ini contoh ini menurut BAK kan saya nyantai, karena saya tahu targetnya untuk yang teman-teman yang harus KP April saya bukan, tapi yang belum masuk PA, belum akan KP tahun ini ya nyantai sampai setahun waktu saya nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memohon waktu Pak Edi karena tugas wawancara yang harus saya kerjakan yaitu dari Dewan Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan dalam memimpin pembelajaran. Oke, silakan. Terima kasih Pak.
Edi atas jawaban-jawabannya dari wawancara hari ini. Pengalaman yang luar biasa tentang pengambilan keputusan untuk pemimpinan pembelajaran, terutama tentang pengalaman panjenengan sebagai kepala sekolah. Ya, terima kasih. Semoga memberi kemanfaatan dan memberi contoh praktek baik yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Pinter tadi.